Jadi katanya tante ini kenal. Ada fotonya, sebentar. Takutnya salah orang. Kita diarahkan ke sini, tante katanya tante kenal. Ini istrinya. Iya, istrinya. Iya. Saya istrinya. Tante kenal ini. Iya, dulu dia karyawan saya di sini. Terus ini sekarang masih kerja di sini. Udah enggak Enggak. lama dia nggak di sini. Kenapa dia nggak kerja di sini, Bu? Nah, saya alasannya kurang tahu ya. Dia udah pergi gitu aja. Berapa sih. bulan lalu itu, Ibu? Iya, udah Berapa lama bulan? sekali, hampir 5 bulan. 5 bulan. Nggak pernah cerita sama saya, Bu. Nggak pernah. Dia Cuma- lamar kerja di sini. Saya lihat anaknya baik, ya saya terima. Dan dia nggak pernah cerita sama sekali. Aku sekarang punya anak tante sama dia. Masih 6 bulan, masih kecil. Kang Jaka nggak tahu kalau dia ada anak dari aku gitu. Makanya aku sekarang nyariin dia biar buat ngasih tahu ke dia biar dia tahu. Tolong bantuin aku tante. Ya, jadi saya coba cari infonya dulu ya, Mbak. Kalau ada infonya, nanti saya kabarin. Yang tabah ya. Belum banyak ngomong nih sama Tante Lydia, tiba-tiba dia minta pamit. Ya sudah, kita terima kasih banyak atas informasi itu. Dan kita minta tolong sama dia kalau ada informasi tentang Jaka, tolong hubungin kita. Mungkin kita bisa coba cari informasi yang lain aja dari sini ya. Sosial media dan lain sebagainya mungkin. Kita bisa cek ulang. Oh iya, iya, iya. Makasih Tante ya. Ibu. Makasih ya. Ya udah sekarang kita coba tempatnya Tante Esi lagi. Dia kita coba tanya lagi sama Tante Esinya. Mungkin kalau anaknya nggak mungkin karena anaknya lagi hamil kan. Pelan-pelan mungkin ini nanti yang ngomong. Ya kita ke arah sana aja dulu ya. Aku mau ke supermarket bentar. Kenapa? Mau beli sesuatu. Lagi itu soalnya. Lagi halangan. jalan. Ini sebelah tadi kayak ada nih supermarket. Yaudah yuk, biar cepet aku temenin sekarang. Ini yang menyebabkan awal masalah. Dia minta tolong ditemenin sama Reni untuk ke minimarket. Ternyata pas kita lagi nunggu Reni ini buru-buru. Dia lari sekenceng-kencengnya teriak-teriak sama kita semuanya. Man. Coba nanti dia... Kak, kita diculik, Kak. Lu yang bener Ren? Loh tadi kan sama lu tadi. Iya, tadi kita mau ke supermarket terus ada orang langsung nyulik mobil itu. Orang? Gimana? Orang mana? Oh yang bener kan Ren? Langsung gue shock di situ, gue kaget, kita semua langsung coba keluar nyari mobil itu yang mana Ren, yang mana mobilnya. Astagfirullahaladzim, tadi gimana kronologinya? Kan tadi kan kamu habis beli itu tadi, terus Belum jadi, Kak, belum jadi. naik mobil apa? Tadi aku panik langsung lari, jadi aku nggak. Mas, ngeliat gak tadi mas? Iya, Teman saya kan sama iya. perempuan juga. Terus katanya diambil sama orang naik di mobil. Iya, Mas. Ngeliat gak orangnya? Lihat. Siapa itu mas? Preman-preman kita. Orang emang preman daerah sini? Preman dari sini, Mas. Mas tahu yakin itu preman itu? Tahu, Mas, tapi jangan bilang-bilang kalau saya ngasih tahu. Oh gitu? Iya. Emang biasa nongkrong di mana mas? Nggak jauh kok, di jalan Jakarta Barat. Ini kemana? Lurus? Iya, nggak jauh dari sini. Ini lurus? Iya. Ya oke. Ya kalau gitu kita langsung ke sana ya. Ya. Oke Mas ya, kita naik mobil di sebelah sana naik mobil. Ayo, kita naik mobil. Buru-buru kita langsung panggil mobil, kita langsung meluncur ke tempat tongkrongan preman itu. Enggak, tadi kan kondisinya kan sama kamu berdua. Kok tiba-tiba langsung diculik ini? Apa ini emang? Enggak, emang mobilnya udah kebuka dari jauh. Tadi waktu aku keluar mau ke supermarket itu, emang ada mobil ngikutin, tapi kan aku Dia udah standby di situ, udah nungguin di situ. Udah. Oh, ini berarti udah ada yang ngikutin kita ini. Kalau kenapa sama Gista, kita yang tanggung jawab. Ini semua ternyata udah direncanain. Nah, siapa yang ngikutin? Kamu lihat mukanya nggak? Berapa orang? Mungkin 2 atau 3 gitu, Kak, aku nggak 2-3 tahu. orang? 2-3 orang.
Kita coba telusurin jalan itu pelan-pelan. Pas kita lagi nyari-nyari, kameramen ngasih tahu. Man, gue denger suaranya si Gista nih. Apaan? Serius lu? Gista masih pakai clip on. Oh iya. Berarti dia Oh nggak iya, jauh dari sini. tadi dia waktu diambil, berarti klipannya masih kepake? Masih Bener-bener pakai clip on. Gue masih dengar suaranya. Kan kita syuting. Gue pakai clip on, Reni pakai clip on, Gista juga pakai clip on. Clip onnya dia masih kebawa di sakunya. Jadi kedengeran putus-putus di situ. Enggak, sebentar. Ini Pak, ini pasti deket. Ini biasanya kalau pakai clip on berapa jaraknya? Ini 200 meter. 200 meter. Berarti deket banget dong. Pak, pelan-pelan Pak. Berarti memang daerah sini nih. Bener tadi kata orang itu, di tempat markasnya mereka nih, preman-preman ini nih. Semakin jarak kita semakin dekat, suaranya semakin terang di situ. Sampai akhirnya kita ngeliat dari jauh. Kak, bener-bener Kak. Kak, lihat itu nggak? Itu kayak mobil ini nggak sih? Kayak mobil. Aduh, gue lupa bener dia apaan. Silver kan? Coba kameramen masih ambil gambar nggak? Jujur gue nggak ngeh waktu itu. Tapi Ren yakin banget itu mobilnya Tante Lydia, man. Pas kita semakin dekat, ternyata suara clip on-nya dari Gista ini kedengeran lagi. Gue denger seorang perempuan. Suara perempuan. Keluar suara perempuan ini. Bener, Ren. Ini ada kemudian Tante Lydia ini, bener ini. Yuk kita turun aja mending. Yuk Pak, turun Pak ya. Tim coba laporin ya. Supaya minta bantuan. Kalau perlu polisi ya udah. Kita nekat masuk ke dalam di situ. Kita ngendap di situ, di balik pohon, di balik bangunan kita ngintai di situ. Itu di situ Mbak. Ada. Enggak, itu mobilnya. Itu mobilnya kan? Kita deketin lagi dan kita intip di balik-balik jendela itu. Ternyata bener itu Tante Lydia. Pertanyaannya kenapa Tante Lydia ngelakuin itu? Lydia. Tahu di mana Jaka? Jaka selama ini dihidupin yang dulu juga. Pas kita perhatikan di situ tiba-tiba dia nelpon seseorang. Tadinya kita mau bergerak, ternyata bantuan udah datang belum? Bantuan belum datang. Takutnya kenapa ini? Preman itu udah ngelihat kita duluan. Daripada kita kalah duluan, lebih baik udah ribut di situ akhirnya. Tante mau kemana? Mau kemana? Udah ketahuan semuanya, ayo. Ini Tante Lydia ini mau kabur ini. Ketemu sama kita, kepergok sama kamera nih, panik dia, malu di situ. Akhirnya kita bongkar semuanya. Ada apa ini? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa beneran? Hah? Ada yang luka nggak? Ada yang luka nggak? Bawa tante itu ke sini, bawa. Tante harus tanggung jawab ya. Ini tindak kejahatan ini. Loh, urusan kalian apa? Tante melakukan tindak kejahatan. Tante, dia nggak tahu apa-apa loh. Dia dinikahin sama Jaka, bilangnya Jaka single.
Jadi tante sama yang bubarin ini semua ya? Saya yang lakukan semuanya. Pas kita berusaha ngebongkar semuanya, datang seorang cowok di situ, kita nggak tahu siapa, kepalanya botak, mukanya pucat di sini. Tante, apa yang tante lakukan sama Gista? Ini ternyata adalah Jaka. Berarti tadi yang ditelepon adalah Jaka dan Jaka datang ke sana. Kebuka semuanya. Please, lepaskan Giska. Dia nggak salah, Tante. Udah puas Tante lakuin semua ini sama aku. Tante, kesalahan aku. Udah puas Tante. Oke, dulu emang aku suka sama kamu. Tapi itu dulu ya. Begitu ngelihat Jaka ini sakit, Tante Lydia langsung udah jijik ngeliatnya. Dia langsung berubah pikiran, dia langsung sinis ngomongnya dan dia bilang, Bahkan saya sampai bohong sama kamu kalau saya ini hamil anak kamu. Dan selama ini Tante bohongi aku. Aku udah ninggalin Gista, Tante. Itu semua demi Saya dulu siapa? sayang sama kamu. Tapi kalau kayak begini keadaan sekarang, aduh, Tante tega ya? ambil nih Jaka nih. Jadi jijik sama dia. Aku selama ini bohongin kamu. Kamu kemana aja selama ini? Aku ada di sini, tapi aku nggak bisa deketin kamu. Kenapa? Aku selama ini jauh dari kamu. Karena aku sakit, Gista. Aku sakit. jadi ternyata Gista itu nggak pernah tahu kalau Jaka ini sakit. Jadi dia kaget begitu melihat Jaka kondisinya seperti itu. Kamu harus tahu kalau Kita punya anak. namanya Farah. Dan dia sekarang udah 6 bulan dan kamu udah tahu. Sekarang dia mana? Dia lagi di kampung. Dan pasti dia pengen ketemu kamu. Aku nggak bisa, Gista. Aku udah sakit-sakitan. Kamu bisa, aku yakin kamu. Aku bukan ayah yang baik. Nah. Yang menggenggam tanganmu. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti bisa. Aku udah nggak bisa lagi, Gista. Aku nggak ingin anak kita tertular, Gista. Aku udah divonis dokter. Umur aku nggak lama lagi. Umur aku udah nggak lama lagi. Bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Cinta nggak harus memiliki. Cinta nggak harus tinggal bersama dan menjalani hidup. Saking cintanya Jaka ini sama Gista sama anaknya. Makanya dia minta supaya Gista ninggalin dia. Tolong, mau dia. Kamu belum ketemu Farah, kamu harus ketemu Farah. Tolong, Mas, demi dia dan anak aku, Mas. Tolong, Mas. Tolong, please. Ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kamu aku talak, Gista. Kamu aku talak. Bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Kita harus berpisah sama orang yang kita sayangin. Itu berat banget. Kita semua bisa merasakan ini semua. Anak istri adalah orang-orang yang kita sayangin.
Tapi kok ternyata kadang kita nggak bisa bertemu sama mereka. Terpaksa kita harus ikhlasin. Sayang bukan berarti harus bersama, tapi sayang demi kebaikan mereka semuanya. Mau tak mau